Didakwa merugikan negara dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Hari ini mantan Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini total kerugian negara mencapai 8,032 triliun rupiah. Uang diduga mengalir ke berbagai pihak, yaitu Johnny G. Plate sebesar 17,8 miliar rupiah. Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Setiawan senilai 119 miliar rupiah, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif sebesar 5 miliar rupiah, Dirut PT Basis Utama Prima Yusriski Mulyawan senilai 50 miliar rupiah dan 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Tenaga ahli Hudef UI Yohan Suryanto sebesar 453 juta dan Windy Purnama senilai 500 juta rupiah. Tak hanya ke pribadi, aliran dana korupsi juga mengalir ke korporasi, yakni ke konsorsium paket 1 dan 2 sebesar 2,94 triliun rupiah, konsorsium paket 3 senilai 1,58 triliun rupiah, dan konsorsium paket 4 dan 5 sebesar 3,5 triliun rupiah. Dalam eksepsi yang dibacakan penasihat hukumnya, Johnny G. Plate menilai dakwaan jaksa tidak berdasarkan fakta dan bertentangan dengan data penyidikan. Benarkah? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hari ini menyampaikan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Dalam eksepsi yang dibacakan penasihat hukumnya, Johnny G. Plate menilai dakwaan jaksa tidak berdasarkan fakta. Disebutkan juga Johnny G. Plate tidak pernah memiliki niat untuk melakukan korupsi. Karena kami melihat bahwa hampir seluruh uraian kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dalam surat dakwaannya tidak didasarkan pada fakta, bahkan bertentangan dengan hasil penyidikan. Besar harapan kami dengan uraian nota keberatan kami ini akan membuka pemahaman kita secara mendalam bahwa tidak ada sedikit pun niat terdakwa untuk melakukan perbuatan koruptif sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum yang menarasikan seolah-olah terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lain yang terkait dengan perkara ini, antara lain terdakwa Anang Ahmad Latif telah mengadakan penyediaan BTS 4G dengan tujuan dalam tanda kutip merampok uang negara. Penasihat hukum juga membantah Johnny G. Plate memperkaya diri dari proyek BTS 4G Kominfo sebesar 17,8 miliar rupiah. Penasihat hukum menyebut dakwaan jaksa yang menyatakan Plate menerima 17,8 miliar rupiah tidak benar karena kekayaannya tidak bertambah. Pemberian yang dituduhkan dalam surat dakwaan tersebut di atas sama sekali tidak menimbulkan pertambahan kekayaan bagi terdakwa, sehingga tuduhan tersebut kontradiktif atau tidak sejalan dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah jelas dan tidak terbantahkan uraian surat dakwaan mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara adalah tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Sebelumnya, dalam sidang pembacaan dakwaan, Johnny G. Plate membantah seluruh dakwaan jaksa. Johnny menyebut akan membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Saya mengerti yang mulia, tetapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan. Soal melakukan, tidak melakukan nantilah. Nanti saya akan buktikan. Iya. Kemarin, Kejagung memeriksa Menpora Dito Aryo Tejo sebagai saksi kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Usai pemeriksaan, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi menjelaskan isu pemberian uang 27 miliar rupiah pada Dito Aryo Tejo di luar kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Tim penyidik Kejaksaan Agung Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemanggilan terhadap Saudara Dito dalam rangka untuk mencari titik terang terkait dengan informasi yang selama ini seperti sebagaimana rekan-rekan ketahui beredar isu tentang adanya aliran dana. Namun yang jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS
Jadi tolong dibedakan peristiwa tindak pidana terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS paket 1 sampai dengan 5 secara tempus telah selesai. Dan selanjutnya terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang. Dalam dakwaan JPU untuk Plate, selain Plate yang diduga menerima 17,8 miliar rupiah, ada sejumlah pihak lain yang diduga turut memperkaya diri sendiri. Mulai dari mantan Direktur Utama Bakti, Anang Ahmad Latif, senilai 5 miliar rupiah. Yohan Suryanto, tenaga ahli UI, 453 juta rupiah. Irwan Hermawan, Direktur PT Solitek Media Sinergi, 119 miliar rupiah. Windy Purnama, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, 500 juta rupiah. Dan Muhammad Yusrizky Mulyawan, Direktur PT Basis Utama, 50 miliar rupiah dan 2,5 juta US dollar. Sidang terhadap Johnny G. Plate akan dilanjutkan Selasa pekan depan dengan agenda tanggapan atas eksepsi. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa nota keberatan terdakwa kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo Johnny G. Plate? Kita akan berbincang dengan penasihat hukum Johnny G. Plate, Ahmad Holidin, serta pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Selamat malam. Selamat malam, saya ke Pak Ahmad dulu. Jadi apa sebenarnya alasan di eksepsinya Pak Plate bahwa dakwaan jaksa ini tidak berdasarkan dengan fakta? Iya, dakwaan yang didakwakan oleh JPU terhadap Johnny G. Plate ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam dakwaan yang telah kami bacakan tadi, ada dua hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, bahwasannya Pak Johnny G. Plate ini adalah berposisi sebagai pengguna anggaran yang sudah mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Bakti yang merupakan kuasa pengguna anggaran. Sehingga hal-hal yang terkait masalah pengadaan barang dan jasa ataupun yang pada saat ini adalah pengadaan pembangunan BTS 4G itu sudah menjadi kewenangan dari Direktur Bakti yang pada saat ini adalah sebagai juga kuasa pengguna anggaran. Sehingga kami menganggap bahwasannya tidak sesuai dengan fakta hukum untuk mengkait-kaitkan atau mengambil Pak Johnny G. Plate ini sebagai tersangka di dalam perkara ini kalau sekarang sudah terdakwa. Kemudian juga terkait masalah audit dari BPKP ya. Audit dari BPKP ini, BPKP hingga saat ini sesuai dengan Peraturan BPKP nomor 17 tahun 2017, ada kewajiban BPKP untuk melakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang akan diperiksa atau diaudit. Yang hingga sampai saat ini, Pak Johnny sampai saat ini ya, saya tekankan sampai saat ini belum pernah terkonfirmasi terkait masalah pemeriksaan BPKP ini. Baik itu yang disampaikan melalui atau bersama-sama dengan jaksa penuntut umum ataupun secara langsung yang dilakukan oleh BPKP. Sehingga kami menganggap apa yang diperiksa oleh BPKP ini belum sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Ya, itu tadi beberapa poin dari eksepsinya Pak Johnny Plate. Bung Jamin, Anda melihatnya eksepsi ini apakah sudah masuk ke pokok perkara yang sedianya di pembuktian atau seperti apa? Ya, tentu kalau kita lihat eksepsi ini kan jarang sekali dikabulkan ya, apalagi dalam tindak pidana korupsi gitu. Biasanya pengacara ini kan mengajukan eksepsi ini dalam rangka berharap supaya
jaksa penuntut umum bisa menjawab sehingga jalan pikiran dari jaksa penuntut umum bisa nanti dipahami begitu ya. Nah, kalau yang terkait tentang kedudukan dia sebagai kuasa pengguna anggaran atau dia pengguna anggaran, itu sudah lebih masuk kepada pokok perkara karena dalam eksepsi itu yang lebih diutamakan terkait dengan pasal 143. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan apa itu ketentuan terkait dengan dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak tepat ya dalam kronologi, lokus delicti, tempus terjadinya tindak pidana itu kapan, terus di mana tindak pidana itu terjadi. Nah, itu lebih fokus di sana sehingga pada umumnya kalau diharapkan ada putusan sela terkait dengan tidak berwenang pengadilan mengadili karena wilayahnya bukan wilayahnya dia, itu jarang sekali dikabulkan selain itu ya. Jadi nanti akan diperiksa pada putusan akhir. Saya kira jarang ya sampai saat ini eksepsi dalam tindak pidana korupsi dikabulkan permohonan hal itu. Kecuali kalau terkait dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut dari pengadilan itu. Begitu Mbak. Oke, nah tapi dari pengacara, dari kuasa hukum atas nama terdakwa begitu Pak Ahmad, kenapa yang poin-poin yang disampaikan ini lebih tadi seperti Bung Jamin bilang sudah masuk ke pokok perkara, tidak terkait misalnya dakwaan obskur libel ataupun sebagainya yang terkait dengan syarat formil? Tadi yang dikatakan sama Pak Jimmy Ginting itu adalah benar sekali. Jarang sekali eksepsi itu dikabulkan oleh majelis hakim. Sangat jarang, apalagi terkait masalah tindak pidana korupsi ya. Nah, karena itu kami mempunyai hak, bahwasanya 156 itu kami mempunyai hak untuk memberikan eksepsi atau nota keberatan. Apa-apa saja yang bisa kami sampaikan. Di dalam eksepsi kami itu masuk juga kaitan dengan 143 sudah kami jelaskan seluruhnya. Hanya saja memang kami memfokuskan diri ada dua hal tadi ya yang kami sampaikan kepada teman-teman dan kawan-kawan media bahwasanya ada dua hal yang tersebut meskipun itu yang nanti dianggap oleh majelis hakim misalnya itu akan dianggap masuk pokok perkara, namun kita bisa memberikan pandangan terhadap masyarakat bahwasanya yang dilakukan oleh Pak Joni adalah seperti itu. Yang kami sampaikan dalam eksepsi itu. Dan yang menarik kalau kita dengarkan bersama tadi, Pak Ahmad juga tentu ada di persidangan, hakim sempat mengingatkan bahwa tidak terpengaruh oleh politik, tidak dipengaruhi politik pengadilan ini merujuk pada poin awal eksepsi yang disampaikan oleh tim Anda. Iya betul, itu saya sangat apresiasi kepada yang mulia majelis hakim ya. Bahwasanya hakim terbebas dari tekanan politik atau tekanan dari manapun juga. Itu sangat kami apresiasi. Karena apa? Setelah dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, itu setiap hari berita-berita yang tidak dilakukan oleh Pak Joni, itu selalu diberitakan. Sehingga awal dari eksepsi kami mengatakan seperti itu. Bahwasanya kita harus mengklirkan terlebih dahulu meskipun itu masuk dalam pokok perkara, inilah yang terjadi, inilah yang dilakukan oleh Pak Joni yang tidak mempunyai dalam kewenangannya dia hanya sebagai pengguna anggaran sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi hal-hal yang terjadi terkait masalah BTS Polri ini. Seperti itu Mbak. Kalau Bung Jamin lihatnya seperti apa tadi pernyataannya hakim, lebih kepada nasihat, teguran atau penegasan soal tidak ada unsur politik dalam kasus ini dan penanganan perkara ini? Ya, saya kira dalam setiap tindak pidana korupsi wajar-wajar saja ya, apalagi Pak Plate ini kan bagian dari salah satu partai politik ya yang bernaung yang menjadi menteri yang pengusung dari tim Jokowi. Jadi kalau ada perpindahan dan juga nuansa politik wajar-wajar saja saya kira itu bisa menjadi tanggapan dari penasihat hukum. Tapi sampai tadi hakim menegaskan seperti itu, Bung Jamin, apa yang Anda cermati? Ya artinya ini kan kasus hukum ya, sudah masuk ke ranah penyelidikan dan penyidikan dan langsung ada penuntutan, itu lebih ke ranah hukum daripada ranah politik. Jadi yang harus dibuktikan adalah apakah kedudukan dari seorang pengguna anggaran dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila dia sudah memberikan kuasa kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Nah ini kan terkait dengan tender. Jadi saya kira yang dibuktikan adalah terkait dengan
kedudukan dan kewenangan pertanggungjawaban hukum. Jadi masalah kepartaian itu tentu akan dikesampingkan oleh majelis ya, walaupun dia sudah mengingatkan jangan diungkit-ungkit itu. Untuk konsumsi media mungkin sangat bagus ya, tapi untuk konsumsi tentang penegakan membela klien mungkin berbeda lagi ya pendapat hakim mengenai hal itu begitu. Jadi saya kira yang harus dibuktikan oleh penasihat hukum adalah apakah dia memiliki pertanggungjawaban hukum padahal dia itu sebagai pengguna anggaran dan sudah diberikan kuasa pengguna anggaran kepada orang lain. Nah, itu yang harus lebih dijelaskan di situ nantinya dalam pembuktian. Dan nanti ada pemeriksaan saksi kan, saksi-saksi nanti akan melihat sendiri apakah Pak Plate ini benar-benar ada menerima bagian sebagai statusnya pengguna anggaran ya, bukan statusnya untuk kegiatan yang lain. Itu sih saya kira harus nanti dibuktikan oleh kuasa hukum. Nah, kalau dari penasihat hukum melihat sejauh ini yang berlangsung proses hukumnya sampai ke persidangan, apakah sudah sesuai begitu? Sudah tidak ada unsur politik di dalamnya? Ya, kalau kita lihat ke persidangan baru pembacaan dakwaan, kemudian ada nota keberatan, itu masih sangat wajar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga kami melihat ini agar bisa berjalan sampai akhir nanti dalam putusan akhir dalam pokok perkara, sehingga semuanya sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga tidak ada intervensi, tidak ada tekanan, dan ini menjadikan bahan sebagai bahan politik. Kita lihatlah bagaimana diletakkannya hukum ini di dalam proses hukum yang ada pada saat sekarang ini. Jangan sampai Pak Joni ini ditarik-tarik, kemudian dikondisikan. Nah, ini kita juga mengantisipasi. Tadi juga saya sepakat dengan Pak Dr. Ginting. Sudah ditegaskan oleh hakim tadi ya, tidak ada pertanggungjawaban politik. Ya, pertanggungjawaban ini memang nanti kita akan buktikan dalam proses persidangan. Gitu. Oke, terakhir Bung Jamin. Jadi kalau dalam pembuktian kasus korupsi seperti ini, apa yang jadi challenge-nya, apa yang jadi tantangan untuk hakim untuk membuktikan, untuk mengurai, untuk membentuk konstruksi perkara dari kasus ini agar terang? Ya, jadi kan konteks ini adalah terkait dengan kerugian negara akibat tender, di mana tender tersebut dimenangkan orang yang nggak menjalankan tapi dia sudah terima duit, begitu loh. Nah, jadi pihak-pihak itu adalah yang paling penting adalah kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna PPTK. Di selain PPTK ada di situ lagi adalah konsultan perencana, konsultan pelaksana, dan konsultan pengawas begitu. Nah, itu yang harus bertanggung jawab. Kan biasanya kan yang melaksanakan tender hanya melaksanakan saja. Setelah pemenang tender diadakan, sudah ada orang yang ngawasin. Diangkatlah konsultan pengawas, diangkatlah konsultan pelaksana. Nah, itu yang seharusnya dimintakan pertanggungjawaban juga karena mereka yang mengawasi tidak melaksanakan pengawasan dengan sempurna atau perencanaannya miring, tidak sesuai dengan pelaksanaan. Apa yang dilaksanakan dengan apa yang direncanakan berbeda. Nah, dalam hal ini pengguna anggaran dan juga PTK kuasa pengguna anggaran biasanya karena kelalaiannya mengakibatkan proyek tersebut tidak berjalan. Tetapi selain itu bisa saja terjadi di belakang itu dia menerima kickback. Nah, ini yang menjadi masalah kalau sampai ada kickback. Tapi kalau nggak ada kickback, saya kira sulitlah bagi hakim nanti untuk membuktikan ini kalau nggak ada kickback yang terkait dengan kontrak tersebut. Tetapi kalau ada kickback, terima suap dari sana sini terkait dengan proyek ini, nah akan lebih itu mudah kalau begitu tidak, ya? kalau lebih mudah. Tapi kalau cuma kelalaian dalam mengawasi proyek, saya kira itu sifatnya lebih administratif menurut saya begitu. Tapi kelalaian dan adanya kickback itu bisa dibuktikan, begitu ya? Terlihat jelas bedanya antara lalai dan tidak, lalai dan sengaja begitu. Lah itulah kemarin yang surat dakwaan dikatakan ada berapa ratus juta diberikan dari ini, berapa ratus juta. Pertanyaannya beberapa kegiatan yang diterima oleh Pak Joni itu apakah bagian dari proyek atau di luar dari bagian proyek. Nah itulah yang nanti harus dibuktikan oleh penasihat hukum. Karena saya udah biasa nganangin seperti ini, saya tahu persis ini kasusnya begitu. Dan nanti akan dibuktikan di persidangan, ditekankan juga tadi oleh hakim bahwa tidak ada tekanan politik manapun dan semuanya berjalan transparan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Terima kasih penasihat hukum Johnny G. Plate, Ahmad Holidin, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Terima kasih Pak Ahmad Holidin. Terima kasih Bung Jamin Ginting.